Di agenda hari ini adalah menanggapi atau istilahnya melihat perkembangan yang ada di berita-berita baik media sosial, media online, televisi yang saat ini sangat berkembang dan harus diberikan penjelasan, yaitu terkait laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya. Itu agenda hari ini. Kaitan dengan yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa itu berkaitan dengan klien saya bernama TA. Seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terhadap laporan polisi tersebut saya sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari manajemen, yaitu manajemen bernama T-Manajemen, yang mana T-Manajemen itu milik dari suami TA, yang mana TA sebagai talent di sana. Nah, berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, yaitu karyawan-karyawan yang merasa dirinya belum terima gaji atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya selayaknya manusia. Ini semua kita akan bantah bahwa semua hal itu sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Itu yang mesti saya luruskan pertama. Yang kedua, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diberitakan di media yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya tidak jelas, siapa yang menyampaikan, namanya siapa, karyawannya siapa, juga itu kita bantah semua. Karena saya menunggu kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di sini, silakan membuat somasi atau membuat laporan polisi kaitan apapun. Nah, dua hari yang lalu tepatnya saya melihat adanya laporan polisi yang dibuat oleh saudara P, yang mana laporan polisi tersebut melaporkan dari media melaporkan selebgram klien saya berinisial TA, yang mana dalam laporan tersebut jelas-jelas dalam terlapornya tidak disebutkan namanya, hanya sebagai status dalam lidik. Jadi saya mengamati semua fenomena-fenomena yang ada. Jadi kalau kalian kemarin yang ikut konferensi pers, di sini jelas tertulis terlapor dalam lidik bahwa tidak tahu siapa nama terlapornya. Kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan, kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor, silakan tulis namanya. Bahwa sampai saat ini terlapornya dalam status lidik. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan polisinya kaitan dengan pengancaman. Ya kan? Nah, kamu tahu nggak pengancaman itu pasal berapa? Pengancaman itu pasal 369. Itu tindak pidana berat yang ancaman hukumannya 9 tahun. Ini yang dilaporkan pasal berapa? Pasal 335. Yang mana frasa pasal 335 yaitu pasal yang dahulu dibilang adalah pasal keranjang sampah yang disebut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, itu sudah dihapus. Jadi saya akan tunggu ini laporan polisi. Dan saya akan buat laporan balik. Sebagaimana kalian pada tahu
bahwa 2 orang yang pernah melakukan seperti ini kepada klien saya, yaitu kemarin Ayu Thalia, jadi tersangka terhadap laporan polisi yang dibuat terhadap S, anaknya Pak BTP, dan kemarin juga MZ juga melaporkan klien saya MI, tidak terbukti, ada konsekuensi hukum. Jadi saya minta kepada yang mendengarkan hari ini dengan konferensi pers hari ini, kalau memang ada karyawan atau pihak-pihak yang merasa ada yang tidak pas, silakan menghubungi saya atau pihak manajemen. Nomor teleponnya tidak berubah, bahkan klien saya sudah memaparkan di feeds-nya bahwa kalau misalnya ada permasalahan, silakan hubungi kami. Tetapi saya melihat di sini ada pihak-pihak yang ingin mengompor-ngompori, ada pihak-pihak yang bertepuk tangan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik untuk menjatuhkan klien saya. Jadi saya peringatkan kepada pihak-pihak yang di belakang dari semua ini untuk berhati-hati, dan saya siap akan melakukan proses hukum kalau memang terbukti ada tindak pidananya. Tapi saya mengatakan sekali lagi, buat saya hukum pidana adalah ultimum remedium. Itu adalah upaya terakhir saya. Kalau memang semua permasalahan ini, hal-hal ini yang bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, dan menurut klien saya dan manajemen menyatakan bahwa semua ini permasalahan kaitan dengan gaji sudah selesai, atau bonus yang dibilang ada bahasa bonus, itu sudah selesai semua. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti juga ada sedikit press release yang dalam bentuk WA, nanti saya bisa bagikan, yang bisa kalian kutip kalau memangnya takut salah mengutip. Karena ini keterangan saya mau sangat saya luruskan. Jangan sampai ada yang bermain dalam narasi-narasi untuk menggiring. Karena sejauh ini semua ini kan dari akun-akun. Apa nama akun Bude Piji lah, apa saya nggak tahu itu. Yang semua keterangannya tidak jelas. Sampai pelapornya aja pakai apa tuh? Pakai sebo apa masker? Nah, pakai masker. Ya kan? Kalau memang korban, ayo sampaikan bahwa dia korban. Ya kan? Seperti itu. Jadi saya meminta hal ini bisa didengar atau seksama biar permasalahan ini menjadi terang benderang. Seperti itu. Bang, izin bertanya kepada suami Mbak Teh sendiri. Oke. Apakah betul ada surat perjanjian atau surat pernyataan yang harus ditandatangani mantan karyawan agar berita ini tidak terblow up di media? Mungkin bisa dari pihak manajemen. Itu jadi gini, surat yang kemarin disebut dalam pelaporan itu, yang melaporkan sendiri kan dia ceritanya dia itu disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu. Gimana caranya orang yang disamperin, tidak mau keluar, tidak mau ketemu, bisa tahu bahwa itu adalah surat pemaksaan pernyataan? Itu gimana? Soalnya si P ini sempat bercerita bahwa kawannya mendapat surat itu dan dia bertanya kepada kawannya terkait isi surat itu, Bang. Baik. Makanya akhirnya dia menolak kedatangan orang yang datang ke rumahnya itu. Oke. Yang harus diluruskan gini. Si P ketika ditanya, kalau saya keluar pasti saya dipaksa untuk tanda tangan. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu pasti. Karena yang namanya hal yang pasti dan percaya ini dua hal yang berbeda. Oke? Kita selama ini percaya orang tua kita adalah orang tua kandung kita, tapi tidak pasti mereka orang tua kandung kita. Karena saat kita lahir kita nggak punya videonya. Kita nggak tahu bayi siapa yang digendong. Jadi kata-kata P bahwa dia menyatakan pasti aja itu tidak bisa dipegang. Tapi dia percaya bahwa itu akan dipaksa. Lalu nomor 2, dia dapat informasi daripada grup. Nah, ini kalimat penting, ini kalimatnya. Ketika dia bilang dapat informasi dari grup, berarti mantan ex-karyawan ini memiliki grup.
Jelas di situ? Bukan kita yang bilang, mereka mengakui mereka memiliki grup. Salah satu informasi yang di-sharing adalah surat ini dibagikan di grup tersebut. Itu hari ini. Kira-kira proses dari mereka keluar sampai bulan ini, informasi seperti apa di dalam grup situ, tindakan seperti apa yang ada di dalam grup itu, rancangan apa yang ada di grup situ, tolong yang menyatakan memiliki grup ini dibahas dan dibongkar dari paling atas sampai paling bawah, karena saya juga nggak tahu. Berarti terkait surat pernyataan itu, apakah betul ada dari pihak manajemen adanya surat pernyataan itu? Tolong tunjukkan dulu foto surat yang mereka bilang di grup, karena gini, kalau ditanya ke aku, Kak, itu ada surat pernyataan atau enggak? Ini kan menurut versi mereka, surat yang mereka lihat, yang harusnya kalau memang surat itu ada, mereka tampilkan. Ini surat pemaksaannya. Mereka yang harus menampilkan, bukan karena kan yang merasa dipaksa mereka. Kalau dari aku nggak merasa mengeluarkan surat seperti itu. Berarti pihak manajemen membantah ada surat pernyataan itu. Jelas. Lalu tujuan dari mereka mendatangi Putri sendiri? Jadi tujuannya, sebetulnya tujuannya gini. Kita itu beberapa waktu lalu mendapatkan kritik. Kritiknya ini banyak yang tidak lurus atau tidak sesuai. Alhamdulillah satu kritik kita buatkan kejelasannya, muncul berita baru. Berita kedua, ada yang katanya selama di Dubai hanya makan Indomie lalu dibantah sama orang-orang, itu tidak masuk akal karena ada banyaknya makanan di video juga, orang itu juga mengupload. Lalu kalau makan Indomie depan Burj Khalifa juga semua orang mau dalam kerja baru 2 minggu. Itu kalimat karena statement itu nggak bisa jadikan pencemaran nama baik, nggak bisa menjatuhkan kita, dia bikin tuduhan baru. Setiap tuduhan baru itu selalu terjawab. Sampai yang namanya mereka minta tolong dong, tanggung jawab, tegakkan keadilan, mereka minta keadilan. Ya kita sebagai orang yang mengintrospeksi diri, kita buka lowongan untuk mengeluh dengan nomor telepon. Ya. Kak, kakak kok sudah buat lowongan nomor telepon sih? Kalau ngerasa salah, samperin kak. Boleh dibaca di kolom komen. Kita introspeksi. Udah. Coba mendatangi. Kita datangi secara baik-baik, ketok pintu, assalamualaikum. Walaupun sebagian orang nggak mau datang. Lalu di beritanya yang datang pria apa katanya? Orang berbadan tegap dan cekap. Orang Seperti Mateo gitu. orang Berbadan tegap. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Ya, ini kakek umur 67 tahun berbadan tegap dibilangnya. pria tegap berbadan tegap. Jadi memang ya ini semua ini kan ada karyawan-karyawan yang kemarin datang itu kan ada si P, ada si M. Si M ini juga baru kerja. Saya kalau saya salah ya tadi kasih tahu ya. Baru kerja 2 minggu diajak umroh. Si P enggak? Iya, M kan? Iya. Si M. Diajak umroh, diajak ke Dubai. Semua diperlakukan sebagaimana manusia. Baru kerja loh. Tapi kan kita berpikir ini kan semuanya adalah pekerja-pekerja yang baik. Tapi kalau saya lihat dari bagaimana bukti-bukti yang saya terima, yang tidak bisa saya buka ke teman-teman media, karena itu adalah bukti yang nantinya pasti akan saya gunakan ketika itu perlu digunakan, saya melihat ini sepertinya ada dia masuk ke manajemen untuk bekerja di manajemen ini punya maksud dan tujuan, ada motifnya gitu loh. Nah, bisa dikatakan demikian, punya motif, bekerja 1 bulan 2 bulan keluar, bilang gajinya nggak dibayar lah, bilang nggak diperlakukan sebagaimana manusia lah, dikasih makanan bekas lah. Ini kan ada orang-orang yang bermain di sini, ya kan? Apalagi saya lihat nih banyak akun-akun yang merepost, menggulung-gulung berita. Nah, coba teman-teman media di sini yang jelas. Kan kalau misalnya sumbernya mesti jelas. Jangan sumbernya media sosial. Kutipan harus jelas. Nah, kalau saya misalnya dari Bang Ramzi ada. Dari manajemen, artinya Pak Syekh juga ada. Orangnya jelas. Ya kan? Kalau misalnya P-nya sampaikan jelas, tampilkan. Siapa-siapa karyawan-karyawan jelas.
Jangan nanti dia ngepost seolah-olah dia, saya capek lah untuk apa namanya mengejar-ngejar bikin laporan polisi terus periksa akun-akun terus akunnya di luar negeri. Ya kan? Kayak dulu case-nya waktu Pak Basuki Cahayapurnama, ya kan? Nanti muncul ternyata ibu-ibu terus nangis. Udahlah, capek matrai-matraian gitu kan? Menyesal. Berarti saya garis bawahi bahwa pihak manajemen mendatangi mantan karyawan untuk bersilaturahmi yang poinnya di sini ya, guna membantah tudingan yang didatengin itu. Ya bisa dikategorikan demikian. Dan ya sebetulnya gini, kalau kita itu introspeksi pasti, saya pribadinya, saya nih Alatas misalkan, aku itu kalau punya masalah sama orang, aku datang, mohon maaf, saya punya salah saya di mana? Bisa nggak kasih tahu salahnya saya di mana? Oh ini, ya saya ngaku salah, tolong dimaafin ya. Ya kemarin video pertama kita tuh jujur, kita minta maaf atas kesalahan yang kita nggak tahu ya. Karena tuduhan di media itu betul-betul fakta yang setiap kita bantah satu muncul dua, bantah dua muncul tiga. Ya nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Sampai ya kita coba datang ke situ, kita mau introspeksi salahnya kita apa. Tolong dong dijelasin kita salahnya di mana, kurangnya di mana. Karena kita nggak mau gitu. Ada akun bilang ini orang bermasalah, itu kita karena kita percaya kita benar, jadi kita datang gitu loh. Selama ini kita diam bukan karena kita jahat, tapi karena kita nggak tahu punya salah. Jadi kita sampai satu persatu disamperin, ada yang orang kita mau mau dianiaya katanya, ada yang satu nggak mau ditemuin, ada yang satu abis itu bikin laporan ke polisian. Kita bingung, kita datang ini assalamualaikum, kita punya salah apa, mana mau lebaran Idul Adha, kita tanya nggak puasnya sama kita di mana, apa yang bisa kita bantu. Saya terus terang boleh ditanya ke semua karyawan yang keluar, sebelum keluar saya selalu gini, kamu kalau keluar dari sini kamu butuh bantuan, ada yang bisa saya bantu, bilang sama saya. Jujur, termasuk yang berita ini mulainya karena memviralkan kemarin tuh, yang minta bikin video minta maaf, boleh ditanya ke yang bersangkutan, saya seperti apa. Dia pernah suatu waktu, Kak boleh nggak, saya kan belum tanggal gajian, saya minta gaji saya, apa keperluan kamu? Saya mau servis motor. Kamu butuh gaji buat servis motor? Iya. Servis motornya berapa? Sekian Kak. Ya sudah gini, gaji kamu jangan kamu kotak-katik, biar itu tabungan kamu. Ini uang servis motor dari saya. Ini alhamdulillahnya yang servisin motor itu orang itu masih ada. Dia yang buat servis, betul apa enggak? Betul. Kita servisin motornya. Itu kita. Dan ini orang juga dia pernah saya berangkatin ke Dubai. Selama ke Dubai itu dia tidak lama di Dubai dan boleh ditanya sama orangnya langsung, tolong ditanya. Sampainya di Dubai, saya ajak dia ke mall terbesar di dunia namanya Dubai Mall. Apa yang saya lakukan di sana? Tim, kamu semua syuting aku sama Katashi. Ini ini kesian, ya. Saya kasih uang, kamu di sini nggak lama. Sekarang kamu di Dubai Mall, kamu putar Dubai Mall, bikin video, kasih tahu keluarga kamu dan kamu belanja oleh-oleh buat diri kamu ya. Makasih banyak. Tolong ini di cross check lagi ke dia. Ini saya. Lalu setelah kita berbuat gitu, kita bilang, kamu kalau ada masalah apapun bilang mas saya. Ini gaji kita berikan, gitu loh. Jadi istilahnya inilah yang terjadi. Katanya nggak ngasih gaji. Gimana? Dugaan nggak Mengenai gaji, iya, keterlambatan mengenai gaji itu kan ada aturan-aturan yang disepakati di awal. Bahwa ketika penggajian itu diatur term-termnya, karena suka ada yang masuk nggak selesai keluar, ada yang harusnya selesai tanggal 30 baru tanggal 10 tanggal 15 dia keluar. Nah itu yang jadi masalah awalnya, karena nggak menyelesaikan sebagaimana promotion dia semua. Nah ini orang-orang yang bermasalah ini, yang saya anggap bermasalah ini adalah orang-orang yang baru kerja 2 bulan rata-ratanya. 2 bulan ya? Iya. 2 bulan. 2 bulanan. Baru 2 bulan dia keluar. Tapi kalau yang aku tangkap ya, permasalahan ini terjadi bukan karena waktu,
bukan karena waktu 1-2 bulan, tapi karena generasinya. Semua yang bermasalah ini generasinya masuk dalam waktu yang sama. Ini waktu di generasi ini karena Katashi sendiri kan sudah jadi influencer sudah lama. Oke, selama ini tuh nggak ada masalah. Ya. Tapi di generasi satu periode ini enggak, Generasi bukan. satu periode. Satu Ketika angkatan direkrut di November bareng-bareng, ini periode ini nih yang bermasalah. Ya kan? Periode ini yang bermasalah. Mohon izin bertanya boleh? Boleh, boleh. Saya mendengar dari pernyataan si P bahwa tidak ada kontrak kerja antara manajemen dari Katashi dengan Ya. si P ini. Ya. Apakah itu benar? Benar, Yang benar. Itu, Betul. yang ke ini. Bahwa Berarti statement Bapak tadi menyatakan bahwa ada kontrak ini itu maksudnya apa? itu kontrak yang saya sampaikan secara lisan. Jadi waktu November ini mereka masuk, 2 minggu setelah itu ini sudah persiapan ke Dubai, umroh dan seterusnya. Waktu itu belum disiapkan kontrak. Oke, terus Belum disiapkan kontrak, ntar tunggu dulu. Oke, siap. Saya tahu sampai saudara. Sebelum disiapkan kontrak, setelah belum disiapkan kontrak, disepakati kesepakatan mengenai gaji. Ya kan? Kalau memang nggak ada gaji, bisa dong kamu diklaim. Gaji saya 100 juta. Benar nggak? Ya kan? Bisa aja dia klaim semau-maunya. Karena ini kesepakatan itu kan bisa juga berbentuk kesepakatan lisan. Dan semua terdata dalam suatu chatting. dan mohon izin ada statement dari Mrs. P itu menyatakan bahwa baru ada kontrak yang ditandatangani oleh Pak Daeng dengan si P ini. Dia menyatakan bahwa baru di akhir ada kontraknya itu, dan itu berupa surat perjanjian untuk ada bukan, mungkin bahasanya bukan tutup mulut ya, tapi intinya tutup mulut. Apakah itu benar atau bukan? Silakan. Jadi gini, saya jelasin ya. Ini kita sekarang masuk ke ranah bisnis sedikit. Tolong nih digaris bawahin. Jadi gini, November itu memang manajemen kita baru karena yang sebelumnya itu kita ganti, kita keluarkan karena ada beberapa hal lah yang saya nggak mau buka di sini. Kita baru. Untuk semua di dunia ini, usaha dan bisnis yang baru, manajemen kah, mau kita jualan baju kah, jualan sarung kah, jualan celana kah, pertama kali dalam bisnis itu apa tahapannya? Starting. Usaha apapun yang kita mulai, starting dulu. Setelah kita start manajemen ini, kita mencari apa? Profiting. Kita mencari keuntungan dulu. Apakah sudah untung atau belum? Setelah profiting, baru systemizing. Kita membuat sistem. Inilah yang Mas tanyakan tadi. Kok kontraknya belum? Kenapa? Karena kita baru start, kita mencari profit, baru setelahnya systemizing. Setelah systemizing, kita multiplying dalam bisnis ini. Terakhir, apa yang kita lakukan? Investing. Keuntungannya kita lakukan untuk pengembangan bisnis ini. Ini kalau Mas cross-check se-Indonesia, akan banyak sekali bisnis-bisnis yang di starting, dan di bulan itu belum ada kontraknya. Karena, kenapa? Dia belum mencapai tahap profit atau belum systemizing. Dan kita waktu itu belum 1 bulan usianya. Ya, jadi kira-kira semua insya Allah sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah kita akhiri, kita mau buka puasa. Satu lagi. Perampasan handphone yang salah satu sampai menghancurkan handphone. Wah, itu ya itu nggak benar, itu fitnah semua. Nah, itu fitnah semua. Cuman gimana? Kalau Mas mau tanya itu, boleh tanyakan langsung kepada Daeng, dan dia akan menjelaskan sampai kayak tadi Mas bakal ketawa. Kayak tadi ini yang dibilang pemuda gagah perkasa kekar, dan ini seperti ini. Pak Rahmat. Udahlah, Kisah ini kita tadi juga kayak gitu. ini emang bagaimana caranya untuk menjatuhkan klien saya. Udah